Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Biologi Reproduksi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khalil MPD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai topik alat kontrasepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sali Rezeki dengan NIM 2004020026, Program Studi Pendidikan Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dengan NIM 2004020029, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari alat kontrasepsi, di mana kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan sepsi adalah pertemuan antara sel telur atau sel wanita yang telah matang dan sel sperma atau sel pria yang mengakibatkan kehamilan. Nah, maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma. Sedangkan kontrasepsi non-hormonal adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan yang tidak mengandung hormon, baik estrogen maupun progesteron. Nah, berkat adanya kontrasepsi ini, maka muncullah keluarga berencana atau yang sering kita sebut dengan KB, di mana keluarga berencana atau KB ini merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, di mana diantaranya yaitu menghindari kehamilan, mendapatkan kehamilan yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat melahirkan, dan hubungan antara suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Nah, KB non-hormonal merupakan metode KB atau metode KB sederhana yang digunakan tanpa bantuan orang lain. Di antara KB sederhana yaitu kondom, di mana metode ini akan lebih efektif jika penggunaannya diperhitungkan dengan masa subur. Nah, selanjutnya ada jenis metode KB pasca persalinan. Adapun jenis metode KB pasca persalinan ini terbagi menjadi dua, yaitu non-hormonal dan juga hormonal, di mana jenis kontrasepsi non-hormonal yaitu MAL, kondom, AKDR, dan juga kontrasepsi mantap. Nah, kontrasepsi mantap ini terdiri atas tubektomi dan juga vasektomi, sedangkan jenis kontrasepsi hormonal terbagi menjadi dua, yaitu progestin dan juga kombinasi, di mana di dalam progestin ini terdiri atas pil, injeksi, dan juga implan. Sedangkan dalam KB hormonal kombinasi ini terdiri atas pil dan juga injeksi. Baik, selanjutnya ada manfaat kontrasepsi, di mana manfaat kontrasepsi ini terbagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi dan non-kontrasepsi. Nah, di sini saya akan menyebutkan manfaat kontrasepsi yang pertama, yaitu efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik, murah, dan juga mudah untuk dibeli secara umum, tidak perlu resep dokter dan juga pemeriksaan kesehatan khusus, dan metode kontrasepsi ini dapat digunakan sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Selanjutnya ada manfaat secara non kontrasepsi, di mana manfaatnya itu yang pertama ialah memberi dorongan kepada suami untuk ikut ber-KB, dapat mencegah penularan IMS atau infeksi menular seksual, mencegah ejakulasi dini, membantu mencegah terjadinya kanker serviks atau mengurangi iritasi bahan karsiogenik eksogen pada serviks. Nah, yang terakhir itu adalah saling berinteraksi sesama pasien atau klien, di mana maksudnya di sini terjadinya hubungan atau interaksi yang erat antara suami maupun istri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu macam-macam kontrasepsi alamiah. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu
Kontrasepsi alamiah ini merupakan suatu upaya untuk mencegah atau menghalangi pembuahan atau pertemuan antara sel telur dengan sel sperma dengan menggunakan metode-metode yang tidak membutuhkan alat ataupun bahan-bahan kimia, di mana bahan-bahan kimia ini menjadi ciri khas dalam metode perintang. Kontrasepsi alamiah ini juga tidak memerlukan obat-obatan dan adapun jenis-jenis dari kontrasepsi alamiah ini yang pertama ada metode amonera laktasi atau disebut juga dengan MAL. Nah, di mana metode amonera laktasi ini merupakan kontrasepsi yang mengendalikan pemberian air susu. Nah, kontrasepsi MAL mengendalikan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif untuk menekan terjadinya ovulasi atau pembuahan. Nah, metode ini memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ibu belum mengalami haid, bayi disusui secara eksklusif dan juga sering sepanjang siang maupun sepanjang malam. Nah, selanjutnya bayi berusia kurang lebih 6 bulan. Nah, adapun efektivitas dari MAL ini sangat tinggi, sekitar 98% apabila digunakan secara benar dan memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, adapun cara kerja dari MAL ini adalah menunda dan menekan terjadinya ovulasi pada saat laktasi atau menyusui. Hormon yang berperan adalah prolaktin dan juga oksitosin. Nah, semakin sering menyusui, maka kadar prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat atau inhibitor, di mana hormon penghambat akan mengurangi kadar dan juga mengurangi kadar hormon estrogen sehingga tidak terjadinya ovulasi atau pembuahan. Adapun metode selanjutnya yaitu adalah metode senggama terputus atau coitus interruptus. Nah, senggama terputus ini merupakan penarikan penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi. Nah, hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pria menyadari sebelumnya akan terjadinya ejakulasi. Nah, hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pria menyadari sebelumnya akan terjadi ejakulasi. Nah, dalam waktu kira-kira 3-1 detik sebelum terjadinya ejakulasi, waktu tersebut digunakan untuk menarik penis keluar dari vagina. Adapun cara kerja dari alat kelamin pria ini dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina. Nah, sehingga kehamilan dapat dicegah atau dapat dikurangi. Adapun keuntungan dari cara ini yaitu tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan alat maupun persiapan, sedangkan kekurangannya ialah membutuhkan pengendalian diri yang besar dari pria dan juga penggunaan cara ini dapat menimbulkan neurotensi atau gangguan neuretik. Nah, adapun manfaat dari kontrasepsi ini yaitu efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya, tidak ada efek samping, dapat digunakan setiap waktu, tidak membutuhkan biaya, meninggalkan keterlibatan pria dalam keluarga berencana. Nah, dan untuk pasangan memungkinkan hubungan lebih dekat dan juga rasa pengertian yang sangat dalam. Nah, metode ini efektif bagi wanita yang suami atau pasangannya mampu mengontrol waktu pada saat ejakulasi. Selanjutnya ada suhu basal. Nah, suhu basal ini merupakan suhu yang diukur pada waktu pagi, segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas apapun. Nah, tujuan dari pencatatan suhu basal ini ialah untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi. Nah, suhu basal tubuh diukur dengan menggunakan alat berupa termometer basal, di mana termometer basal ini dapat digunakan secara oral per vagina ataupun melalui dubur dan juga ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu pada waktu-waktu tertentu selama 5 menit.
Nah, suhu normal tubuh sekitar 35,5 sampai 36 derajat Celcius dalam waktu ovulasi suhu akan turun terlebih dahulu dan akan naik menjadi 37 sampai 38 derajat. Kemudian tidak akan kembali lagi pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, pada saat itulah terjadi masa subur atau ovulasi. Metode suhu basal ini dilakukan dengan wanita mengukur suhu tubuh setiap hari untuk mengukur suhu tubuh basalnya. Nah, setelah ovulasi, suhu basal akan sedikit turun dan akan naik sebesar 0,2 sampai 0,4 derajat Celcius dan menetap sampai masa ovulasi berikutnya. Hal ini terjadi karena setelah ovulasi, hormon progesteron disekresikan oleh korpus luteum yang menyebabkan suhu basal atau suhu tubuh basal wanita akan naik. Selanjutnya yaitu metode lendir serviks. Nah, metode lendir serviks ini adalah metode mengamati kualitas dan juga kuantitas lendir serviks setiap hari. Nah, periode subur ditandai dengan lendir yang jernih, encer, dan juga licin. Metode dari lendir serviks ini yakni pengamatan dilakukan pada lendir serviks. Pengamatan lendir serviks dilakukan dengan merasakan perubahan rasa pada pulpa sepanjang hari dan melihat langsung lendir pada waktu tertentu. Nah, menjelang ovulasi, lendir ini akan mengandung banyak air atau lendir serviks ini akan menjadi encer sehingga mudah dilalui oleh sperma. Nah, setelah ovulasi, lendir kembali menjadi lebih padat. Jika lendir mulai keluar dari wanita yang mengalami keputihan, lendir akan mengencer, menggumpal, dan juga lengket. Hal ini menunjukkan akan terjadinya ovulasi sehingga senggama harus dihindari dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, pada puncak masa subur, yaitu menjelang pada saat ovulasi, lendir akan keluar dalam jumlah yang lebih banyak dan menjadi transparan, encer, dan juga bening seperti putih telur dan dapat ditarik di antara dua jari seperti benang. Nah, 3 hari sebelum puncak, setelah puncak masa subur dapat dilakukan senggama tanpa alat kontrasepsi. Selanjutnya ada sistem kalender. Nah, metode kalender ini atau sering disebut dengan pantang berkala, di mana cara atau metode kontrasepsi sederhana ini dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada saat masa subur atau masa ovulasi. Nah, prinsip metode pantang berkala ini adalah tidak akan atau tidak melakukan senggama pada saat masa subur, yaitu pertengahan siklus haid yang ditandai dengan keluarnya lendir encer dari liang vagina. Nah, untuk menghitung masa subur itu digunakan rumus siklus terpanjang dikurangi 11 hari dan siklus terpendek dikurangi dengan 18 hari. Nah, dua angka yang diperoleh merupakan rank dari masa subur. Nah, dalam jangka waktu subur tersebut harus dilakukan pantang berkala atau pantang senggama, dan ketika di luar waktu tersebut merupakan masa yang aman untuk melakukan senggama. Nah, keuntungan dari metode ini ialah lebih sederhana, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat, tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual, dan juga tidak memerlukan biaya dan tempat pelayanan kontrasepsi. Nah, metode ini juga tidak memiliki efek samping. Nah, adapun keterbatasan atau kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan kerjasama yang baik antara suami maupun istri. Harus ada motivasi dan juga disiplin dari pasangan, serta pada saat suami atau istri tersebut tahu masa suburnya atau tidak masa suburnya, suami atau istri harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus.
Selanjutnya, siklus menstruasi yang tidak teratur dapat menjadi penghalang atau penghambat dalam menggunakan metode ini. Nah, adapun metode ini lebih efektif bila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lainnya. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi ini terdiri dari yang pertama kondom, yang kedua diafragma, yang ketiga cervical cap, yang keempat pelindung leah, yang kelima femcap, yang keenam AKDR. Nah, yang pertama kita bahas kondom. Nah, kondom ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kondom pada pria dan yang kedua kondom pada wanita. Yang pertama kondom pada pria. Kondom pria ini merupakan alat kontrasepsi pria yang banyak dipilih karena cara menggunakannya cukup praktis. Selain mencegah kehamilan, penggunaan kondom juga berguna untuk menurunkan resiko penyebaran penyakit menular seksual. Kondom pria bekerja dengan menghalangi sperma masuk ke vagina. Kelebihan kondom pria sebagai alat kontrasepsi adalah harga yang terjangkau, praktis digunakan, serba mudah didapatkan. Penggunaan kondom dengan cara yang benar dapat mencegah kehamilan hingga 98%. Namun, penggunaan yang kurang tepat atau kondisi kondom tidak baik, terdapat robekan atau kebocoran, dapat meningkatkan kegagalan alat kontrasepsi ini. Selain itu, kondom hanya bisa digunakan satu kali. Nah, selanjutnya kondom pada wanita. Alat kontrasepsi berupa kondom yang tidak hanya tersedia untuk pria, tetapi juga wanita. Kondom wanita berfungsi untuk menyelubungi vagina. Penggunaannya sendiri cukup mudah untuk disesuaikan karena terdapat cincin plastik di ujung kondom. Alat ini pun tidak bisa digunakan bersama dengan kondom pria. Kelebihan menggunakan kondom wanita sebagai alat kontrasepsi adalah menjaga suhu tubuh lebih baik daripada kondom pria. Namun, efektivitasnya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondom pria. Bahkan tingkat kegagalannya bisa dibilang tinggi, yaitu sebesar 21% jika penggunaannya tidak baik. Alat kontrasepsi selanjutnya yaitu diafragma. Alat kontrasepsi yang berbentuk kubah dan terbuat dari karet menghalangi prinsipnya untuk masuk sperma ke dalam rahim. Alat kontrasepsi ini ditempatkan di mulut rahim sebelum berhubungan seksual dan umumnya digunakan bersama dengan spermisida. Jadi alat kontrasepsi diafragma ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu harganya terjangkau, dan sedangkan kekurangannya yang pertama tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Yang kedua, tingkat kegagalan mencapai 16%, terutama jika dikenakan Yang kedua, tingkat kegagalan mencapai 16%, terutama jika tidak dikenakan dengan tepat. Yang terakhir, pemasangan harus dilakukan dokter, harus dilepas saat haid. Nah, alat kontrasepsi yang ketiga yaitu ada cervical cap. Cervical cap ini sering disebut juga dengan tutup serviks. Nah, tutup serviks ini digunakan untuk mencegah kehamilan karena memisahkan sperma dan sel telur. Agar tutupnya berfungsi dengan baik, kita perlu menggunakannya setiap kali melakukan hubungan seks vagina. Kita harus menggunakan spermisida dengannya. Untuk menggunakan tutupnya, oleskan spermisida dan letakkan di dalam vagina sehingga menutupi leher rahim. Seseorang dapat memasang tutupnya hingga 40 jam sebelum seseorang melakukan hubungan seks vagina. Setelah berada di dalam vagina selama 6 jam, seseorang dapat mengeluarkannya kapan saja hingga 40 jam kemudian. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan alat kontrasepsi cervical cap ini? Jadi yang pertama, kelebihan dari alat kontrasepsi cervical cap ini yaitu tutup serviks tidak menggunakan hormon. Jadi bisa digunakan jika tidak ingin mengeluarkannya kapan saja hingga 40 jam kemudian. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan alat kontrasepsi cervical cap ini? Jadi yang pertama, kelebihan dari alat kontrasepsi cervical cap ini yaitu
tutup serviks tidak menggunakan hormon. Jadi bisa digunakan jika tidak ingin mengonsumsi hormon. Seseorang juga dapat menggunakannya jika seseorang tidak dapat mengonsumsi hormon karena masalah kesehatan lainnya. Yang kedua, aman digunakan saat menyusui. Yang ketiga, tidak mempengaruhi siklus menstruasi. Yang terakhir, biayanya lebih murah dibandingkan jenis kontrasepsi hormonal. Sedangkan kekurangan dari menggunakan alat kontrasepsi cervical cap ini, yang pertama, penutup serviks tidak mencegah kehamilan seperti halnya IUD atau alat kontrasepsi hormonal. Yang kedua, cervical cap ini mencegah kehamilan hanya jika Anda menggunakannya setiap kali berhubungan intim. Yang ketiga, tutupnya tidak melindungi seseorang dari infeksi menular seksual IMS, termasuk herpes dan HIV. Yang terakhir, seseorang memerlukan lebih dari satu kunjungan ke dokter untuk memasang dan memeriksa tutupnya. Alat kontrasepsi yang keempat yaitu ada pelindung lea. Nah, jadi pelindung lea ini merupakan alat yang menggunakan karet silikon dengan diameter 55 mm dan hanya memiliki satu ukuran. Apabila wanita ingin menggunakannya, tidak diperlukan pengepasan apabila digunakan bersama spermisida. Angka keberhasilannya jauh melebihi metode kontrasepsi yang lain. Nah, yang kelima, ada alat kontrasepsi dari FemCap. FemCap ini jenisnya seperti cervical cap yang terbuat dari karet silikon non-alergi. FemCap ini untuk melepasnya agak sulit. Alat ini memiliki tali pengikat untuk melepasnya. Memasukkan dan mencabut FemCap selama hubungan seksual juga menjadi sebuah permasalah dan resiko kehamilan pun lebih besar. Yang terakhir yaitu alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu AKDR atau sering disebut juga IUD. IUD adalah alat kecil terdiri dari bahan plastik yang dimasukkan ke dalam rongga rahim yang harus diganti jika sudah digunakan selama sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, mekanisme cara kerja IUD ini menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi dan mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. Nah, alat kontrasepsi IUD ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya, kelebihan IUD yaitu tidak memerlukan perawatan yang rumit dan tahan lama, sedangkan kekurangan dari IUD ini yaitu yang pertama, IUD dari tembaga dapat menyebabkan haid tidak lancar. Yang kedua, resiko bergeser dan keluar dari tempatnya. Yang ketiga, efek samping seperti munculnya bercak darah 3-6 bulan pertama pemakaian. Yang ketiga, biayanya mahal. Materi selanjutnya yaitu kontrasepsi hormonal. Nah, apa sih kontrasepsi hormonal itu? Kontrasepsi hormonal merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif dan reversibel untuk mencegah terjadinya konsepsi. Selanjutnya, kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi di mana estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap folikel dan proses ovulasi. Selanjutnya ada mekanisme kerja kontrasepsi hormonal. Hormon estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus, sehingga terjadi hambatan terhadap perkembangan folikel dan proses ovulasi. Nah, melalui hipotalamus dan hipofisis, estrogen ini dapat menghambat pengeluaran follicle stimulating hormone atau FSH, sehingga perkembangan dan kematangan follicle Degraf tidak terjadi. Di samping itu, progesteron dapat menghambat pengeluaran hormon luteinizing atau LH.
Estrogen mempercepat peristaltik tuba sehingga hasil konsepsi mencapai uterus endometrium yang belum siap untuk menerima implantasi. Nah, selama siklus tanpa kehamilan, kadar estrogen dan progesteron bervariasi nih dari hari ke hari. Bila salah satu hormon mencapai puncaknya, suatu mekanisme umpan balik atau feedback menyebabkan bola-bola hipotalamus, kemudian kelenjar hipofisis mengirimkan isyarat-isyarat kepada ovarium untuk mengurangi sekresi dari hormon tersebut dan menambah sekresi dari hormon lainnya. Nah, bila terjadi kehamilan, maka estrogen dan progesteron akan tetap dibuat, bahkan dalam jumlah lebih banyak, tetapi tanpa adanya puncak-puncak siklus, sehingga akan mencegah ovulasi selanjutnya. Estrogen bekerja secara primer untuk membantu pengaturan hormon releasing factor di hipotalamus, membantu pertumbuhan dan pematangan dari ovum di dalam ovarium dan merangsang perkembangan endometrium. Nah, selanjutnya ada macam-macam alat kontrasepsi hormonal. Yang pertama itu ada kontrasepsi pil, yang dimana pil oral akan menggantikan produksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pil oral ini akan menekan hormon ovarium selama siklus haid yang normal, sehingga juga menekan releasing factor di otak dan akhirnya mencegah ovulasi. Nah, pemberian pil oral bukan hanya untuk mencegah ovulasi, tetapi juga menimbulkan gejala-gejala seperti mual, muntah, payudara membesar, dan terasa nyeri. Adapun cara kerja KB pil ini dengan menekan ovulasi, lalu mencegah implantasi, mengentalkan lender cervix, pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu. Selanjutnya ada keuntungan KB pil. Yang pertama itu tidak mengganggu hubungan seksual. Lalu kedua ada siklus haid menjadi teratur. Ketiga dapat digunakan sebagai metode jangka panjang, lalu dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause. Selanjutnya mudah dihentikan setiap saat, kesuburan cepat kembali setelah penggunaan pil dihentikan. Adapun keterbatasan KB pil ini dapat menyebabkan pendarahan haid yang berat, depresi, kenaikan berat badan, mual dan muntah, lalu ada perubahan libido, hipertensi, dan menimbulkan jerawat. Yang kedua ada kontrasepsi suntik, yang dimana kontrasepsi suntik adalah dengan menyuntikkan cairan yang berupa hormon progesteron yang diberikan secara periodik kepada seorang wanita. Nah, setelah disuntikkan, cairan yang berisi hormon progesteron tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah, lalu secara bertahap akan diserap oleh tubuh guna mencegah kehamilan. Nah, adapun cara kerja kontrasepsi suntik ini dengan mencegahnya ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, lalu menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, dan dapat menghambat transportasi gamet oleh tuba falopi. Adapun keuntungan kontrasepsi suntik ini yaitu sangat efektif, pencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan seksual, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, dan juga tidak mempengaruhi ASI. Efek samping sangat kecil. Klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Dapat digunakan oleh perempuan usia lebih 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, menurunkan kejadian tumor jinak payudara, dan mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul. Adapun keterbatasan dari kontrasepsi suntik ini dapat mengganggu haid, lalu dapat menyebabkan keputihan, dapat menyebabkan jerawat, rambut rontok, dan perubahan berat badan.
Ada kontrasepsi implan. Kontrasepsi implan merupakan salah satu alat kontrasepsi hormonal yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, kontrasepsi implan ini berbentuk seperti tabung plastik elastis dan berukuran kecil menyerupai batang korek api yang dimasukkan ke dalam jaringan lemak pada lengan atas wanita. Lalu, cara kerja kontrasepsi implan ini, yang pertama itu lendir serviks menjadi kental, lalu mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengurangi transportasi sperma, dan menekan ovulasi. Nah, keuntungan kontrasepsi implan ini, dia daya gunanya tinggi, perlindungan jangka panjang, pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu dari kegiatan senggama, dan tidak mengganggu ASI. Adapun keterbatasan kontrasepsi implan itu pada kebanyakan pasien dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa pendarahan bercak atau meningkatnya jumlah darah haid.